Nah, ini medianya. Selamat datang di Pulau Pramuka, terletak di gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pulau Pramuka menjadi salah satu destinasi wisata yang memikat banyak pengunjung. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang memukau di atas dan di bawah permukaan airnya. Di kalangan para penyelam, Pulau Pramuka terkenal sebagai spot diving yang menawarkan panorama keindahan bawah laut. Di bawah permukaan airnya, terumbu karang yang sehat menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan tropis. Pulau Pramuka sendiri memang merupakan wilayah konservasi terumbu karang yang dilindungi dan menawarkan berbagai aktivitas menyelam untuk menikmati keindahan biota laut termasuk saf koral. Lokasinya bisa di sini, bisa di sebelah sana. Nah, ini medianya. Seperti ini, nanti ini kita pindahin ke sebelah sana. Jadi sambil edukasi, kita kasih tahu. Nah, nanti medianya ini satu media namanya. Satu media isinya ada 10. Jadi kalau ini baby koralnya kita masukin ke sini, kita tanam. Kita tanam, setelah kita tanam foto bareng, baru nanti kita turunin ke sana. Itu tempat penurunan kita. Area kita tuh dari pelampung sini sampai pelampung sana tuh area kita. Terima kasih. Nama saya Dawet Al-Bukhari. Saya tim dari Smiling Coral Indonesia. Smiling Coral Indonesia adalah satu kelompok masyarakat di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka, dan kita ada di bawah naungan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan timnya adalah foundernya adalah Hermansyah, dia asli Pulau Pramuka, asli Kepulauan Seribu, dan tim yang ada di Smiling Coral Indonesia adalah anak-anak muda yang kita berdayakan, yang kita libatkan dalam kegiatan di Smiling Coral Indonesia. Apa saja kegiatan di Smiling Coral Indonesia? Smiling Coral Indonesia fokus di konservasi kelautan, dan kita melakukan atraksi wisata lingkungan khususnya untuk adopsi koral, penanaman koral, transplant koral, dari mulai kita pembibitan, dari mulai kita menanam, merawat, sampai kita monitoring. Nah, selanjutnya kita juga konservasi mangrove. Nah, mangrove ini kita tanam di sekitar Kepulauan Seribu. Nah, di Pulau Pramuka sendiri kita sudah punya area yang diberikan oleh Balai Besar Taman Nasional, dan ini kita tanam sudah lama sekali, hampir 10 tahun lebih, dan kita legalitas formal untuk Smiling Coral Indonesia ini di tahun 2020 kita fokus untuk atraksi lingkungan ini bekerjasama dengan semua stakeholder, dari pemerintah, dari corporate, sampai kampus-kampus yang ada di sekitar Jabodetabek. Kenapa latar belakang dibentuknya Smiling Coral Indonesia? Ini berangkat dari
keprihatinan teman-teman di sini, keprihatinan dari anak muda sini melihat kerusakan alam khususnya koral dari mulai secara alami dengan perubahan iklim sampai dari kerusakan yang dibuat oleh manusia sendiri. Dari mulai sampah, limbah sampah itu tidak hanya limbah sampah yang ada di pulau, tapi limbah sampah yang dari daratan, dari Pulau Jawa, dari beberapa muara-muara sungai itu larinya ke sini. Nah, kondisi koral khususnya ini kerusakannya sudah cukup besar. Nah, makanya kita concern di sini dan kita bergerak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat, memelihara, dan memperbaiki alam sekitar kita. Salah satu kegiatan yang cukup menarik dan antusiasme dari stakeholder itu cukup tinggi adalah tentang program adopsi koral. Adopsi koral ini bagaimana wisatawan ataupun tamu-tamu yang datang kita ajak untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara dan merehabilitasi kondisi terumbu karang itu dengan adopsi koral. Apa itu adopsi koral? Adopsi koral kita memfasilitasi setiap insan, setiap orang yang mau berpartisipasi terlibat dalam konservasi terumbu karang. Adopsi koral ini nanti mereka akan mendapatkan bibit baby koral dari kita. Yang kita sediakan adalah medianya. Nah, medianya ini bisa bentuk rock light, bisa bentuk beton dan bentuk spider. Dan kita akan berikan baby koral. Satu media itu adalah 10 baby koral. Mereka bisa menanam dan mereka namanya adopsi. Mereka akan ada nama mereka. Di media tersebut kita cantumkan nama mereka, tagging mereka. Sehingga mereka memiliki bertanggung jawab untuk memelihara dan menengok baby koral yang mereka adopsi. Nah, adopsi koral ini selain mereka menanam, mereka nanti kita akan berikan report karena kita akan rawat, kita akan beli monitoring semua koral-koral yang diadopsi oleh teman-teman stakeholder dan mereka bisa pantau di sosmed kita, mereka bisa pantau di report kita. Report kita berupa tertulis dan berupa dokumentasi kita akan berikan ke mereka. Nah, adopsi koral ini kita cukup berterima kasih dan apresiasi kepada semua terlibat. Dari tahun 2020 kita aktif dan alhamdulillah sudah hampir 300 meter persegi ini yang sudah kita tanam di sini dan hasilnya cukup bagus dan kita juga cukup senang karena hasilnya sudah dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Selain koral, daya tarik utama Pulau Pramuka lainnya adalah konservasi penyu sisik. Di sini, pengunjung dapat menyaksikan dari dekat proses penangkaran penyu mulai dari perawatan telur hingga kelahiran tukik. Konservasi ini menjadi simbol penting dari perlindungan ekosistem laut yang terus diupayakan oleh masyarakat setempat guna menjaga kelangsungan hidup penyu sisik yang terancam punah. Pulau Pramuka juga menjadi rumah bagi ekosistem mangrove. Keberadaannya memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan tersebut. Secara umum, hutan mangrove di Pulau Pramuka telah mengalami pemulihan dalam beberapa tahun terakhir berkat upaya konservasi dari pemerintah daerah dan berbagai organisasi lingkungan.